Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini, saya Rahmita Firdazain dan teman saya Destri Armiza dan Chelsea Artamevia akan menjelaskan mengenai hukum perikatan. Baiklah teman-teman, langsung saja. Yang pertama, pengertian hukum perikatan. Perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis, yang berarti perikatan atau perutangan. Dalam KUH Perdata, tidak menjelaskan atau menguraikan tentang istilah ataupun pengertian tentang perikatan ini. Walaupun demikian, pengertian perikatan dapat kita peroleh dari pendapat beberapa pakar hukum, yang kesimpulannya yaitu hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Selanjutnya, subjek hukum perikatan. Yang pertama ada kreditur, yaitu pihak yang berhak atas prestasi. Yang kedua ada debitur, yaitu pihak yang wajib melaksanakan prestasi. Dan yang ketiga, semua orang atau badan hukum dapat juga menjadi subjek perikatan. Selanjutnya, unsur-unsur hukum perikatan. Yang pertama, adanya hubungan hukum. Untuk menentukan apakah hubungan hukum itu masuk ke dalam hukum perikatan atau tidak, pada umumnya para sarjana menggunakan ukuran apakah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan sejumlah uang, yakni apakah kerugian yang diakibatkan wan prestasi atau akibat suatu perbuatan melawan hukum itu dapat diukur dengan sejumlah uang atau tidak, bernilai ekonomis atau tidak. Yang kedua, adanya dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Nah, dalam suatu perikatan pasti terdapat hak dan kewajiban. Namun, tidak semua hak dan kewajiban merupakan perikatan dalam arti hukum. Yang keempat, prestasi. Prestasi yaitu pokok perikatan. Selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk prestasi? Nah, bentuk prestasi yang pertama, tindakan memberikan sesuatu, misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan suatu perbuatan, misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu dan lain-lain. Dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tanah tertentu dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat prestasi. 1. Tertentu atau dapat ditentukan. Yang kedua, diperbolehkan. Yang ketiga, dimungkinkan. Suatu prestasi yang tidak mungkin dilaksanakan disebut sebagai syarat potestatif dan menyebabkan perjanjian batal demi hukum atau null and void. Baiklah, selanjutnya adalah sumber-sumber perikatan. 1. Perjanjian. Perikatan yang timbul karena persetujuan yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Perjanjian yang dapat dipenuhi atau prestasi, yaitu terdapat pada pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian yang tidak dapat dipenuhi atau wan prestasi, yaitu tidak dipenuhinya suatu kewajiban dalam perikatan. Yang kedua, undang-undang. Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi dua. 1. Undang-undang saja adalah perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan yang terdapat pada buku 1 KUH Perdata seperti kewajiban alimentasi atau pemeliharaan dan lain-lain. Yang kedua, undang-undang karena perbuatan manusia dibagi menjadi dua, yakni A. Perbuatan menurut hukum, misalnya perwakilan sukarela atau zangwarnemi.
suatu perbuatan di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya untuk mengurus kepentingan orang lain dengan perhitungan dan risiko untuk orang lain tersebut. Terdapat pada pasal 1354 sampai pasal 1358 KUH Perdata. B. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dalam buku 3 pada bagian tentang perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang. Yang ketiga, putusan pengadilan. Yang keempat, moral. Baiklah teman-teman, beralih kepada saya Chelsea Artamevia sebagai penyaji ketiga. Di sini saya akan membahas mengenai asas-asas hukum perikatan dan macam-macam perikatan. Asas-asas hukum perikatan. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya yang kedua adalah asas konsensualisme. Asas ini artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak yang terlibat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya yang ketiga yaitu asas pacta sunt servanda. Asas ini merupakan asas yang menunjukkan kepastian hukum. Dengan adanya asas ini, maka kesepakatan yang terjadi di antara para pihak mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Macam-macam perikatan. Yang pertama yaitu perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Perikatan bersyarat terbagi dua macam. Yang pertama, perikatan dengan syarat tangguh, yaitu perikatan lahir dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Yang kedua, perikatan dengan syarat batal, yaitu perikatan justru berakhir dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Selanjutnya, perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu perikatan sudah lahir tetapi pelaksanaannya ditunda sampai waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi. Tidak dapat dibagi karena sifat prestasinya dan karena ditentukan dalam perjanjian. Perikatan tanggung renteng. Perikatan ini adalah jenis perikatan yang dapat terjadi apabila seseorang debitur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Jika salah satu saja yang membayar, maka pembayaran tersebut dapat membebaskan semua teman yang berhutang. Selanjutnya yaitu perikatan alternatif, yaitu perikatan di mana debitur diminta memilih satu dari beberapa prestasi yang ditawarkan. Yang terakhir, perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu debitur diwajibkan melakukan sesuatu jika tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Oke teman-teman semua, itulah dia beberapa materi terkait hukum perikatan dalam aspek hukum perdata. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita ya teman-teman. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.